Halo, perkenalkan saya Selomita Putrinda Culio dengan NIM akhir 002. Di video ini saya akan mengulas salah satu teknologi komunikasi data dan jaringan yang menurut pemikiran saya cukup menarik untuk dibahas. Sebelum masuk ke pembahasan teknologi yang akan saya bahas, terdapat sebuah press release yang cukup membuat saya semakin sadar peran penting dari teknologi. Jadi berdasarkan ITU atau International Telecommunication Union dan UNDP atau United Nations Development Program di official website-nya pada tahun ini, lebih dari 2/3 target PBB terkait pembangunan berkelanjutan itu memperoleh manfaat secara langsung dari teknologi. Nah, lalu jenis teknologi seperti apa aja sih yang dimaksud tersebut? Salah satu teknologi jaringan yang memiliki dampak luas adalah LoRaWAN. Apa sih LoRaWAN itu? LoRaWAN adalah sebuah protokol wireless network yang bisa membuat perangkat-perangkat IoT terhubung dalam jarak yang jauh dan juga tentu saja efisien. LoRaWAN ini pakai teknologi modulasi radio dengan frekuensi yang rendah. LoRaWAN ini sendiri udah ada sejak tahun 2015 yang dikembangkan oleh LoRa Alliance. LoRa dimiliki oleh perusahaan Semtech. Ia digunakan untuk menciptakan jaringan Wide Area Network atau WAN yang memiliki jangkauan jarak yang jauh dan konsumsi daya yang rendah untuk perangkat IoT. LoRa ini beroperasi pada pita frekuensi tertentu bergantung pada regulasi dari tiap negara. Nah, untuk di Indonesia, regulasinya tuh diatur oleh Kominfo yaitu pada frekuensi 920 sampai 923 MHz dengan channel plan AS9232. Lalu kenapa sih saya tertarik untuk membahas teknologi ini? Ada beberapa poin yang membuat saya merasa bahwa teknologi LoRaWAN ini cukup menarik untuk dibahas lebih dalam. Yang pertama yaitu LoRaWAN punya potensi yang besar dalam penerapan IoT. IoT seperti yang kita tahu sedang ramai banget untuk dibahas karena punya potensi untuk pembangunan seperti smart agriculture, smart city, smart traffic, dan lainnya. Bahkan menurut jurnal yang berjudul A Survey on Long Range Wide Area Network Technology Optimizations pada tahun 2021, diprediksikan bahwa pada tahun 2024 akan ada sekitar 4,1 miliar perangkat IoT yang terhubung ke internet. Kedua, LoRaWAN ini punya cakupan yang luas tetapi dengan konsumsi daya yang rendah. Nah, seiring perkembangannya zaman, IoT ini punya banyak persyaratan baru seperti perlu konsumsi energi yang rendah, cakupan yang luas, dan komunikasi mesin ke mesin yang luas. Nah, makanya LoRaWAN ini cocok banget untuk menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Yang ketiga adalah LoRaWAN menjadi solusi dari keterbatasan jaringan konvensional seperti misal Wi-Fi dan Bluetooth yang punya cakupan terbatas dan rentan terhadap gangguan. Juga seperti jaringan seluler seperti 3G dan 4G yang membutuhkan energi yang cukup tinggi. Nah, kalau kalian masih bingung gimana sih cara LoRaWAN menjadi penghubung pada perangkat IoT, maka bisa kita lihat nih pada ilustrasi yang diambil dari jurnal yang judulnya adalah Survey of LoRaWAN for IoT from Technology to Application. Jadi, perangkat-perangkat IoT seperti sensor pet tracking, smoke alarm, water meter, trash container, dan gas monitoring itu merupakan end nodes yang akan ngumpulin data atau informasi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kemudian nanti perangkat IoT akan menggunakan LoRa untuk mengirimkan data ke gateway LoRaWAN. Nah, gateway LoRaWAN ini semacam jembatan yang menghubungkan perangkat IoT. Jadi, jaringan LoRaWAN akan menerima data yang dikirimkan oleh perangkat IoT dan dia akan meneruskannya ke network server. Nah, network server ini punya tanggung jawab untuk menerima, memproses, dan mengolah data dari perangkat IoT. Kemudian setelah data diproses oleh network server, informasi tersebut akan dapat diakses oleh aplikasi atau platform lainnya melalui koneksi internet atau cloud untuk pengolahan yang lebih lanjut, misalnya untuk analisis atau yang lain.
Nah, masuk ke bagian yang paling seru nih, di mana aja sih sebenarnya LoRaWAN itu bisa diimplementasikan? Kalau secara singkat jawabannya ya bisa di mana aja. Di sini ada beberapa jurnal yang membahas mengenai implementasi dari LoRaWAN. Yang pertama adalah dalam aspek kesehatan, yaitu ada jurnal yang berjudul Design and Implementation of a Healthcare Monitoring System Based on LoRa yang ditulis oleh Jawad et al. Pada tahun 2022. Jurnal ini membahas implementasi LoRaWAN dalam pemantauan kesehatan. Alat ini menggunakan microcontroller dan LoRaWAN untuk mentransmisikan data pengukuran seperti saturasi oksigen darah, detak jantung, dan suhu tubuh ke layar alat dan sistem pemantauan jarak jauh. Kemudian, LoRaWAN itu juga bisa banget digunakan untuk menjadi dasar pembangunan Smart City. Pada jurnal LoRaWAN Internet of Things Network Planning for Smart City in Bandung Area yang ditulis oleh Sihotang et al. Pada tahun 2020 dibahas bagaimana sih penerapan dan optimalisasi LoRaWAN untuk mengembangkan model Smart City di Kota Bandung. Fokusnya di sini itu adalah untuk nentuin jumlah gateway yang diperlukan untuk meningkatkan layanan akses bagi jumlah penduduk yang makin lama itu makin bertambah. Kemudian, pada aspek lingkungan, khususnya untuk kualitas udara, itu dijelaskan bahwa pada jurnal yang berjudul LoRaWAN Based IoT System Implementation for Long Range Outdoor Air Quality Monitoring yang ditulis oleh Jabbar et al. Pada tahun 2022 bahwa telah dikembangkan nih sistem pemantauan kualitas udara berbasis IoT dengan teknologi LoRaWAN yang terdiri dari sensor-sensor untuk mantau berbagai parameter udara. Dari implementasi tersebut bisa kita simpulin kalau penggunaan teknologi LoRaWAN ini bisa memberikan dampak yang kuat terhadap pencapaian SDG lewat beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek kesehatan. Itu terkait SDG 3 mengenai kesehatan yang baik dan kesejahteraan. LoRaWAN kan mendukung sistem monitoring kesehatan jarak jauh secara real time, sehingga dia bisa mendukung pengurangan angka penyakit dan kematian yang enggak perlu. Kemudian pada pengembangan Smart City, yaitu terkait dengan SDG 11, yaitu kota dan komunitas yang berkelanjutan, LoRaWAN itu kan memungkinkan infrastruktur pada pembangunan kota menjadi lebih efisien seperti sistem transportasi dan manajemen sampah. Kemudian yang ketiga pada aspek lingkungan yaitu terkait SDG 15 mengenai menjaga ekosistem darat. Data yang dikumpulkan oleh LoRaWAN itu bisa membantu untuk ngambil tindakan yang diperluin untuk ngelindungin ekosistem. Kira-kira gimana sih LoRaWAN itu di masa depan? Nah, penelitian tuh memperkirakan kalau LoRaWAN itu akan menjadi teknologi Low Power Wide Area Network dan seluler yang paling populer pada tahun 2026. Pada zaman ini, salah satu industri yang tumbuh paling cepat itu kan adalah industri 4.0, smart tracking, dan smart city. Nah, yang paling membuat saya tertarik adalah smart city. Kira-kira gimana sih kontribusi LoRaWAN dalam pengembangan smart city di masa depan? Contoh penerapan LoRaWAN dalam pengembangan smart city yang sedang dalam tahap pengembangan adalah di kota Calgary, Kanada. Jadi di sana mereka menggunakan teknologi LoRaWAN dalam skala yang besar untuk menerapkan smart city, seperti diimplementasikan untuk mengurangi polusi suara. Nah, hebatnya LoRaWAN itu bisa mentransmisikan data dengan mudah dan cukup tangguh dalam kondisi cuaca di Kanada. Kota Calgary juga berencana untuk menggunakan LoRaWAN untuk memantau kondisi tanah, mengolah pengairan, memantau kualitas udara secara real time, memasang sensor untuk antisipasi banjir, dan lain-lain. Jadi besar banget kemungkinan bahwa kota-kota dan negara lain juga akan mulai mengikuti jejak Calgary untuk menggunakan LoRaWAN dalam pengembangan smart city di kota mereka.